Oke, eee, jadi untuk yang kriging with trend atau universal kriging, untuk detail matematikanya mungkin nanti akan menyusul minggu depan, saya akan coba lebih detail lagi sekaligus dengan, contoh soalnya atau contoh penerapan ya secara lebih detail. Kalau sekarang, kita, going through aja dulu untuk penjelasannya. Definisi dari universal kriging, jadi bedanya dengan yang simple kriging saya ulangi, eee, simple kriging itu mengasumsikan nilai rata-rata yang konstan untuk keseluruhan area. Sedangkan ordinary kriging itu mengasumsikan nilai rata-rata yang, eee, sifatnya lebih lokal, dia konstan tapi sifatnya lebih lokal, walaupun seringkali nilainya tidak, diketahui gitu. Memang kondisi di lapangannya adalah justru mirip dengan yang ordinary kriging gitu ya. Dia dia, eee, akan berubah-ubah sesuai dengan pola spasial tertentu gitu. Keberadaan pola spasial ini seringkali munculnya adalah dalam bentuk sebuah tren. Nah, tren yang muncul di data-data yang bersifat lokal itu menunjukkan bahwa ada pola yang sudah tidak linier yang bisa kita, langsung gunakan simple kriging atau ordinary kriging. Jadi kalau dalam, eee, lokalnya saja dia sudah punya banyak tren, maka yang regional pun tidak bisa kita abaikan berarti, ininya, apa namanya, tren tersebut gitu. Jadi universal kriging itu semacam modifikasi ya dari ordinary kriging. Bedanya apa? Perbedaan utamanya adalah yang ordinary kriging itu adalah, nilai rata-ratanya konstan, sifatnya lokal, dan nilai variogramnya itu bisa langsung kita terapkan pada data raw. Jadi, data seperti apapun, kita tidak memperhitungkan keberadaan apakah di lokal itu ada tren atau tidak gitu, tapi kita sudah mengasumsikan itu sifatnya adalah dalam satu neighborhood berarti linier gitu, model variogram bisa kita langsung terapkan di data raw. Kalau di universal kriging, nilai min-nya memang berubah gitu, asumsinya bahwa dia punya, pola spasial yang berubah-berubah dan tren tersebut harus kita kondisikan, harus kita pisahkan dulu. Jadi trennya harus kita pisahkan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis variogram. Nah, nanti tren yang sudah kita pisahkan itu, kita kita analisis terpisah dan data yang sudah kita pisahkan trennya, itu kita analisis dalam bentuk variogram residual, gitu. Nah, kapan dia akan bisa kita pakai? Yaitu pertama adalah kalau kita memang sudah kelihatan gitu ya, ada mengidentifikasi punya pola besar yang sistematis. Artinya punya punya, perubahan spasial yang, berulang gitu ya. Contohnya adalah, peta suhu udara atau, elevasi ya kalau di kondisi, sebenarnya atau peta konsentrasi polusi, itu kan berubah-berubah sesuai dengan bagaimana kondisi tiap area ya. Jadi, tidak bisa langsung kita terobos dan kita analisis, variogram modelnya seperti apa langsung dari data raw, tapi harus kita lihat dulu pola perubahannya gitu. Nah, universal kriging itu adalah metode yang mengakomodasi keberadaan tren atau nilai rata-rata yang tidak konstan tersebut gitu. Jadi nilai rata-rata itu kita perlakukan sebagai suatu fungsi matematika dan nanti fungsi matematika itu akan dimasukkan ke dalam persamaan ya, dalam bentuk drift atau nilai rata-rata atau min-nya gitu. Nanti diharapkan ketika kita mau melakukan estimasi pada unsampled location, dengan tetap memperhitungkan tren tersebut, maka persamaannya akan dirubah menjadi seperti ini. Nilai variabel interestnya sama dengan nilai trennya, nilai rata-rata trennya, ditambah dengan nilai residualnya. Tapi untuk perhitungan sementara, nilai rata-rata trennya kita keluarkan dulu.
Jadi nanti nilai X U-nya itu adalah sama dengan nilai residualnya. Artinya nilai dari data yang sudah kita ambil trennya terlebih dahulu untuk kita bisa tetap mengikuti first order stationarity-nya masih bisa kita terapkan. Karena kalau misalnya kita masih masukin nilai trennya di sini, first order stationarity-nya tidak bisa terpenuhi dan itu artinya kita tidak bisa melakukan kriging di situ. Jadi untuk apa ya, mengadaptasi keberadaan tren, maka konsep matematikanya diubah menjadi seperti ini dan nilai trennya untuk sementara kita keluarkan dulu gitu ya. Kita take out dulu, baru nilai estimated value-nya itu sesuai dengan bagaimana variogram residual yang ada di data gitu. Lalu dengan menghitung nilai rata-rata dari keseluruhan sampel. Jadi kan nanti sampelnya dia akan berubah-ubah tuh dalam satu area ya. Jadi ada sampel di sini misalnya gitu ya. Nanti nilai rata-rata dari keseluruhan sampel. Jadi keseluruhan ini dia akan punya berapa nilainya, yang ini berapa nilainya, yang ini berapa nilainya gitu. Dalam satu neighborhood ya. Constraint-nya dalam satu neighborhood. Kalau kita sudah bisa mengurangi nilai driftnya, maka nanti hasil nilai rata-rata ini kita jadikan dia sebagai residualnya gitu. Prinsipnya adalah tetap menerapkan prosedur kriging, tapi diterapkannya pada residual. Baru nanti setelah diterapkan ke residual, baru kita tambahkan kembali trennya yang sudah dipisahkan terlebih dahulu untuk mengestimasi nilai pada unsampled location gitu. Jadi agak bolak-balik tapi keseluruhan kondisi bisa diterapkan dengan sesuai kondisi nyata gitu ya. Kunci utamanya adalah mengestimasi si residual ini, variogram residualnya yang akan diaplikasikan pada kriging gitu. Jadi nilai rata-rata dari driftnya mah kita identifikasi tapi kita keluarin gitu ya. Jadi yang dijadikan sebagai kunci utama dalam proses krigingnya adalah justru ketika sudah diambil nilai trennya yaitu si residualnya. Baru nanti setelah kita punya nilai berapa variogram residualnya, kemudian punya nilai estimasinya nanti seperti apa gitu. Baru nanti kita ikut sertakan lagi trennya dan bisa menghitung nilai yang tidak ada sampel datanya gitu ya pada unsampled location gitu. Nah, dalam penerapannya nanti untuk matematisnya akan saya bahas minggu depan ya. Jadi untuk penerapan yang variogram residual ini ada dua pendekatan yang bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan moving neighborhoods untuk setiap sampel. Jadi kayak tadi ini, masing-masing dicari dulu nilai rata-ratanya seperti apa gitu. Jadi supaya tahu bahwa nilai rata-rata yang mau dihilangkan itu adalah yang sudah mengakomodasi keseluruhan kondisi data yang ada di satu area gitu. Nah, yang kedua adalah kita biasanya ketika melihat data, misalnya ini Y, ini X gitu ya. Data itu gini misalnya. Nah, biasanya kalau di persamaan matematis itu kan kita akan punya satu tren, misalnya trennya seperti ini. Nah, ini kita anggap sebagai tren utamanya gitu. Nah, yang diminta adalah kita mencari arah ketika tren itu tidak signifikan, artinya daerah sini misalnya atau daerah sini. Nah, untuk kita bisa mengasumsikan first order stationarity itu bisa terpenuhi dengan baik, maka kita ambil data di sini. Ya, jadi data di tren ini kita ambil, kita pisahkan seolah-olah ini adalah si MU-nya. Nah, yang ini adalah residualnya. Gitu. Jadi yang bagi data ini kita hapus dulu seolah-olah.
Yang ini seolah-olah kita hapus dulu, ya. Jadi yang data yang kita punya adalah data yang ini dulu, gitu. Jadi ini adalah sebagai, residualnya. Baru nanti setelah kita memenuhi variogram di kedua residual ini, baru nanti kita ikut sertakan lagi data-data yang ada di sini untuk bisa mengestimasi nilai pada unsampled location gitu. Tapi memang kedua, cara ini dia sifatnya adalah subjektif. Artinya penghapusan data yang ada di sini pun dia sifatnya objektif ya. Ketika kalian melakukan clustering mana yang masuk tren, mana yang tidak gitu ya, itu apa namanya, sesuai dengan mata atau, pertimbangan dari orang yang mengerjakan gitu. Jadi sifatnya ini adalah subjektif. Jadi tergantung dari, bagaimana kalian memandang itu gitu. Jadi ketika nanti melakukan kriging pun antara satu dengan yang lainnya bisa jadi punya, nilai yang tidak sama gitu karena tergantung dari pemisahan tren ini tadi gitu, ya. Oke. Nah, nanti setelah dari masing-masing variogramnya untuk residualnya itu sudah bisa, terpenuhi gitu ya, kita tahu nih tipe trennya seperti apa gitu ya. Kemudian kita, kita modelkan itu ya, yang residualnya itu dengan variogram tertentu. Secara umum nanti, kalau udah tahu nih residualnya, maka kita akan dealing dengan si drift-nya atau nilai rata-rata ini. Nah, nilai rata-rata ini nanti akan didekati dengan setidaknya 2 pendekatan. Apakah dia pendekatannya secara, linier gitu ya, karena kan dia akan berupa fungsi matematik ya. Apakah dia secara linier, persamaan awalnya adalah seperti ini, ya. Ini khusus untuk persamaan drift-nya aja ya. Jadi belum ditambahkan dengan yang, ini tadi, residual dan yang, interest value-nya gitu. Jadi, untuk drift-nya aja kita bisa dekati dengan setidaknya 2 pendekatan. Yang pertama adalah linear. Linear itu kayak ini tadi ya, garisnya linear seperti ini ya, atau dia sifatnya adalah kuadratik. Kuadratik itu berarti persamaannya adalah bersifat kuadrat ya, persamaan kuadrat. Jadi kalau linear adalah pendekatannya begini, berarti, masing-masingnya adalah seperti ini dan dia ada koefisien fungsinya ya, ini ada koefisien fungsinya dan, nilai berdasarkan dari, distance-nya, dari jaraknya. Lalu untuk yang kuadratik adalah persamaannya seperti ini, mengikuti persamaan kuadratik. Nanti masing-masing harus dicari ya, masing-masing, faktornya ini ada, koefisien fungsinya seperti apa, kemudian nanti nilai M-nya jadinya berapa gitu ya. Baru nanti nilai M ini baru kita bisa terapkan balik ke persamaan yang di sini. Setelah residualnya diketahui, untuk kita bisa tahu berapa nilai di unsampled location gitu. Jadi rada bolak-balik sebenarnya, tapi masih bisa dipahami sih sebenarnya. Hanya saja untuk yang universal kriging seperti ini, mungkin kalian tidak bisa, eee, menggunakan persamaan, matematis sederhana ya, tergantung nanti konsepnya seperti apa. Matriksnya pun akan lebih banyak ya, setidaknya mungkin 5 kali 5 gitu. Tapi untuk proses pengerjaan matematisnya yang biasanya sih, masih bisa dikerjakan selama, variabelnya tidak cukup banyak gitu. Nanti kita akan coba, kerjakan, minggu depan mungkin ya untuk masuk ke materi ini hanya sebagai pengantar dan saya akan berikan paper untuk kalian baca sebagai gambaran, universal kriging itu gambarannya seperti apa gitu. Mungkin itu untuk, hari ini teman-teman. Jadi, kalian tolong dikerjakan PR-nya. PR itu bukan hanya sekedar untuk kalian dapat ngumpulin nilai, tapi juga kalian latihan mengerjakan ya. Jadi, nanti ketika UAS udah terbiasa mengerjakan proses matematikanya seperti apa gitu. Dan, minggu depan insya Allah kita akan masuk ke universal kriging secara lebih detail untuk proses penyelesaian matematis dan contoh soalnya seperti apa. Insya Allah, kita ketemu via
via Google Meet ya minggu depan untuk membahas tentang ini. Itu aja mungkin dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Cukup, nggak ada? Oke. Ya udah, kalau nggak ada yang mau tanyakan, semoga bisa dipahami dengan baik. Setelah mengerjakan soalnya juga mungkin bisa lebih terpahami ya, mana-mana yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi minggu depan. Itu aja, Steven dan teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Terlalu absensi. Oke, silakan. Coba saya cek ya. Steven nanti bantu saya untuk melengkapi yang ini lagi ya, yang materi dari mahasiswa yang sebelah sini ya. Oke, baik Bu. Tito Arif nggak ada, Markus nggak ada, Sandi nggak ada, TB Firdaus, oh TB Ya, ada. TB Rizky Firdaus ada Bu, tadi nggak bisa QR Bu. Kalian teh kalau urusan absen cepet ya nyautnya ya, giliran ditanyain materi, diem 1000 bahasa ya. Akhir tadi ada. Rishad ada? Hadir Bu. Hadir tuh, cepet deh. Kalau disuruh ngerjain ini aja nggak nyaut-nyaut. Reinhard ada? Rara Zila ada? Dito Arif?
Markus, Sandi, Mafa, Sonia. Mafa hadir. Mafa ada. Vera. Oke, udah ya, berarti yang lainnya nggak hadir. Sip, terima kasih teman-teman. Kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.